kita pingin exposure gede, tapi boncos. Kalau kita ingin hemat, mau nggak mau kita bikin ROAS-nya tinggi, tapi exposure-nya kurang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Deddy Lim, channel yang akan membantu teman-teman untuk bagaimana mengoptimasi penjualan toko kalian di marketplace seperti Shopee, TikTok, Lazada, dan lain sebagainya. Nah, hari ini baru heboh, rame-rame banget mengenai migrasi ya dari iklan manual ke iklan JMV, khususnya buat teman-teman yang jualan di Shopee. Sebetulnya TikTok juga sama ya, karena lagi kompak ini sama-sama pindah dari menghapuskan iklan manual ke JMV. Tapi hari ini saya akan berbicara dulu mengenai Shopee ya. Mengenai Shopee, walaupun ini belum ada pengumuman secara resmi, tapi setidaknya sudah ada bocoran A1 yang mengatakan bahwa nanti per bulan Juli nanti iklan manual di Shopee akan ditiadakan dan diganti dengan JMV Max. Nah, apa yang akan terjadi nanti saya akan bahas, tapi di sini buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin kalian masih beriklan dengan cara manual, mau nggak mau kamu harus siap-siap ya. Siap-siap untuk apa? Untuk transisi, untuk migrasi pindah ke JMV Max. Tapi kalau saat ini kalian sudah di JMV Max, no problem ya, tinggal dipertahankan aja. Dan kamu harus bersiap untuk menerima tantangan lebih karena banyak teman-teman yang sebelumnya pemain manual akhirnya pindah ke JMV. Nah, sekarang saya ajak teman-teman semua, khusus teman-teman yang saat ini masih didominasi dengan iklan manual, kalian harus siap sebaiknya ya. Jadi kalau memang iklan kalian itu nanti akan mulai full migrasi mungkin sampai akhir bulan Juli, supaya kalian nggak kaget, sebaiknya mulai transisi sedikit demi sedikit dari sekarang. Gimana caranya? Sebetulnya gampang aja ya. Teman-teman, saya akan ajak teman-teman untuk cara mudah untuk migrasi iklan kalian dari manual menuju JMV Max di Shopee langsung lewat layar saya sendiri. Oke ya teman-teman, sekarang saya akan langsung tunjukin kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya migrasi iklan kalian dari manual ke JMV Max. Nah, pertama-tama kalian masuk ke bagian Seller Center, iklan dashboard iklan kalian, kemudian di bagian bawah ya, di bagian bawah ini, kalian klik di bagian kanan ini ya, di bagian kanan ini ada pilihan. Jadi yang mau kita pindahkan adalah yang manual. Jadi kalian klik di iklan produk manual untuk menseleksi ya, untuk menseleksi iklan-iklan kalian yang masih berjalan secara manual. Nah, kemudian kalau memang performa iklan manual kalian bagus sesuai dengan harapan kalian ROAS-nya, kalian bisa transisi pelan-pelan. Tapi kalau misalnya ternyata iklan manual kalian tuh jelek banget, ya udah pindahin aja semuanya gitu ya. Misalnya target kalian bisa dapat ROAS 10, ternyata iklan manual hasilnya ada di ROAS 2, 3 atau mungkin lebih parah gitu ya. Ya udah pindahin aja semua. Tapi kalau misalnya di tempat kalian itu iklan manualnya masih lumayan bagus tuh, masih dapat ROAS mungkin 15, 20 dan lain sebagainya, kalian bisa mulai dulu mengurutkan hasilnya, ROAS-nya ya, terutama ROAS-nya atau ACOS kalau kalian terbiasa. Di sini kita bisa pilih kriteria. Saya akan memunculkan ROAS saja ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini ada hasil ROAS, kalian bisa urutkan dulu. Urutkan, misalnya kita dapat seperti ini, ada produk, itu ROAS-nya masih bagus. Nah, yang ROAS yang paling bagus seperti ini, jangan dipindah dulu, sabar. Transisi mungkin minggu depannya lagi baru dipindah. Kalau kalian ingin pindahkan pelan-pelan, kalian bisa lakukan secara bertahap. Nah, karena untuk produk ini beberapa sudah dipindahkan, karena ini sudah tidak aktif ya, nonaktif. Kalian bisa pilih iklan berjalan. Di bagian iklan berjalan untuk melihat iklan manual yang masih berjalan. Kebetulan di toko contoh ini adalah iklannya sudah dipindahin, hampir semua sudah dipindahin ke iklan
GMV. Jadi beberapa produk yang kita lihat di sini nyaris sudah tinggal nggak jalan. Nah, sekarang saya contohkan ada produk yang masih berjalan. Contoh yang nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini iklan yang masih berjalan, tapi pakai manual dan penempatannya adalah halaman rekomendasi. Nah, kalau selama ini teman-teman biasa menggunakan iklan itu dipisah, misalnya bikin iklan produk A, halaman rekomendasi, lalu bikin lagi iklan produk B, halaman pencarian. Bisa kan seperti itu, terpisah dua. Tapi kalau GMV Max, maka itu hanya satu. Jadi kalian nggak bisa menentukan lagi posisi penempatan. Loh, misalnya kalau sekarang ini ada di halaman rekomendasi, kalau saya pindahkan ke halaman GMV Max, bagaimana dengan iklan pencarian? Iklan pencarian otomatis akan nonaktif ya, akan ikut nonaktif. Dua-duanya jadi yang pencarian sama yang rekomendasi. Kalau kalian nonaktifkan salah satu pindahkan ke GMV Max, itu otomatis dua-duanya nonaktif dan digantikan dengan GMV Max. Nah, sekarang teman-teman tinggal buka aja. Kalian bisa klik di sini atau klik yang di bagian tadi. Di sini ada informasi di bagian atas ya, upgrade GMV Max untuk meningkatkan kunjungan dan sebagainya. Karena di sini kita masih menggunakan manual. Teman-teman tinggal klik aja di bagian sini, upgrade ya. Nah, kemudian setelah kalian klik upgrade di sini, ini akan muncul nih berdasarkan performa iklan kita sebelumnya, bla 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 bla. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan mode bidding. Mode bidding itu apa? Mode bidding itu adalah strategi yang diberikan oleh Shopee. Jadi kalau kalian klik ada tanda pensilnya di kanan ini, pensil atau pena atau apalah gitu ya. Kalian klik seperti ini, maka ada pilihannya dua teman-teman. Yang pertama adalah GMV Max ROAS dan yang kedua adalah GMV Max Auto. Biasanya defaultnya adalah GMV Max Auto biasanya ya. Apa bedanya? GMV Max Auto itu adalah GMV Max yang semuanya dikontrol oleh Shopee. Jadi teman-teman pasrah doang ya, tinggal ngatur budgetnya, modal hariannya di angka berapa. Sementara kalau GMV Max ROAS, kalian masih ada sedikit kontrol, yaitu kalian bisa menentukan target ROAS yang kalian inginkan. Nah, kalau di GMV Max Auto, contoh seperti ini, kalian pilihannya auto, lalu di bagian bawah ini yang bisa kalian utak-atik hanya di bagian modal harian. Jadi ini adalah biaya atau budget yang siap kalian keluarkan setiap harinya. Lalu ada efektivitas iklan, biasanya ini akan fluktuatif banget tergantung produk kalian dan tergantung kondisinya. Bisa jadi contoh di toko saya ini, untuk produk ini efektivitas iklannya ada di range sekitar 5,6 sampai 10,1 misalnya gitu ya. Itu adalah ROAS yang kemungkinan akan kita dapatkan kalau kita menggunakan target ini. Bisa jadi di toko kalian mungkin range-nya 10 sampai 20, ada juga yang 1 sampai 3 gitu ya. Nah, kalau kebetulan di tempat kalian angka range-nya 10 sampai 15 ya berarti cukup oke, kalian bisa pakai aja GMV Max Auto. Tapi kalau di tempat kalian range-nya ada di angka misalnya 1 sampai 3, kalau kalian gunakan ini itu bunuh diri ya teman-teman. Ya, bisa habis kalian. Kalau kalian bikin target efektivitas iklan atau ROAS-nya ada di angka 2 misalnya kayak gitu, biaya iklan kalian udah 50% dari omset. Ya. Dan biasanya hasil yang kita dapatkan itu di bawah dari apa yang diperkirakan. Kalau contoh, di sini perkiraannya adalah 5,6 sampai 10, biasanya yang didapatkan ya biasanya 3 sampai 4. Biasanya, kadang juga lebih. Tapi secara umum dari pengalaman kita, kalau pakai GMV Max Auto yang kita dapatkan lebih rendah dari apa yang ditawarkan. Nah, kalau kalian gunakan ini oke-oke aja, tapi biasanya di sini jauh lebih mahal dan lebih boros. Jadi opsi berikutnya yang bisa teman-teman ganti adalah ke GMV Max ROAS ya. Jadi kalau GMV Max ROAS untuk modal harian sama, kalian bisa atur berapa. Lalu di sini ada efektivitas iklan. Kalian bisa setel ada target ROAS-nya. Biasanya tampilannya seperti ini ya teman-teman. Targetnya adalah ada tiga layer. Layer pertama itu adalah kalau kalian pilih ROAS-nya 5,6 contohnya di sini ya. Tapi di tempat kalian bisa beda-beda ya. Contoh 5,6, maka iklan kalian tuh akan sangat kompetitif, mengalahkan 80% iklan dari kompetitor. Wah, enak ya, seneng ya, happy ya. Happy kenapa? Karena iklan kita tuh akan menang dibanding kompetitor dan akan tampil di atas dari yang lain. Tapi ingat teman-teman, semakin kecil ROAS,
artinya biaya iklan kalian akan semakin boros dan mahal. Semakin besar ROAS, iklan kalian semakin hemat, tapi exposure-nya kurang. Jadi ini tuh seperti buah si malakama gitu loh saya bilang ya. Kita pingin exposure gede, tapi boncos. Kalau kita ingin hemat, mau nggak mau kita bikin ROAS-nya tinggi, tapi exposure-nya kurang. Jadi hemat, tapi nggak ada yang beli, rame, tapi boncos. Pilihannya jadi serba salah semua gitu ya. Itulah kekurangan dari ROAS ya. Jadi kalau kekurangan dari JMV. Kenapa JMV itu akhirnya kalau kita pingin exposure gede, ya boncos. Kalau kita ingin hemat, ya nggak ada yang beli. Karena iklan kita jadi nggak jalan. Karena kita setting ROAS-nya ketinggian, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat seperti ini, nggak ada yang cocok, kalian bisa pilih di bagian masukkan nilai. Ya, jadi kalian tinggal masukkan aja sesuai. Misalnya, waduh di sini cuma 2, 3, 4. Mati gua kalau 4 gitu. Ya udah 10 aja. Nah, kalian bisa isi atau di sini isi 15 gitu. Boleh. Tapi kalau kalian isinya target ROAS terlalu tinggi, lebih dari apa yang diharapkan Shopee atau direkomendasikan, efeknya biasanya exposure terhadap produk kalian itu kurang. Alias nanti produk kalian tuh yang ngeklik atau yang lihat sedikit. Ya, teman-teman. Nah, misalnya tetap yakin di angka segini, ya udah ya, atau di 12 aja dulu misalnya gitu. Oke, kalian klik. Berapa ROAS yang ideal? ROAS yang ideal itu tergantung keuntungan kalian. Nah, contoh misalnya kalau kalian itu jualan produk, keuntungan yang kalian ambil di angka 40-an%. Misalnya ya, 40-an% tuh contoh kalian modal 100.000, kalian jual 160.000 misalnya gitu. Ya, modal 100.000 kalian jual 160.000, itu keuntungan kalian tuh tipis banget. Jadi idealnya ROAS yang kalian peroleh itu minimal itu ya di angka 8 lah, ya. Minimal ROAS-nya. Terus kalau teman-teman menjual dengan margin yang lebih baik nih, misal modal 50.000, jualnya 150.000. Nah, kalian punya keuntungan sampai di angka 66%. Nah, kalian mungkin bisa sedikit lebih lega di sini, ngatur ROAS-nya bisa di angka 5 masih oke ya. Itu idealnya. Tapi kalau ROAS kalian sudah di bawah 5 ya udah nggak ada untungnya lagi ya, habis semuanya. Nah, kalau sudah kalian tinggal klik konfirmasi. Maka iklan kalian akan langsung secara otomatis pindah dari manual ke GMV Max. Nah, sekarang kita cek ya. Kita tinggal copy judulnya, lalu kita paste di sini di pencarian untuk produknya tadi, maka kita akan melihat sebelumnya kita hanya mengiklan di halaman manual rekomendasi, sekarang sudah pindah ke GMV Max dengan target ROAS 12, modal hariannya 7.500. Nah, pasang iklan itu mudah. Yang sulit adalah evaluasinya dan memastikan bahwa produk-produk yang kita iklankan ini cocok, tepat, dan memberikan hasil yang maksimal terhadap iklan kita. Orang banyak yang bilang, GMV Max ROAS mah gampang, tinggal setel ROAS aja, tinggal atur, nanti hasilnya seperti apa. Nggak juga seperti itu ya, karena masih banyak hal yang harus dilakukan terhadap toko kita, evaluasi iklannya supaya memberikan hasil yang lebih maksimal. Kalau kamu ada pertanyaan untuk selanjutnya, kalian bisa klik di komentar ya, supaya nanti saya coba balas pertanyaan kalian, dan bisa saya buatin video juga untuk tutorialnya seperti apa. Semoga membantu ya teman-teman, tetap semangat apapun yang terjadi ya, terjadi di marketplace, biaya semakin mahal, iklan manual ditiadakan, tinggal GMV aja, dan biasanya ini juga nanti akan semakin mahal. Kita tetap semangat, yang penting jangan perang harga, yakin bahwa kita menjual sesuatu yang bernilai value, jadi nggak usah murah-murahan ya, yang penting yakin dengan produk kita. Dan yang paling penting adalah kalau kita mau jualan online ke depan itu adalah branding. Gitu aja, semoga bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Salam cuan.